Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik untuk bisa duduk dan bermajelis bersama Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bersama Riyadhus Shalihin, bersama salah satu buku terbaik di dunia, buku yang sangat fenomenal, dan kita bisa hadir dan mengkaji buku ini semata-mata taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita bersyukur, sekali lagi semoga Allah tambah nikmat itu, bukan hanya diberikan taufik untuk bisa mempelajari, tapi juga diberikan taufik untuk bisa mengamalkan dan memanfaatkan. Karena banyak orang itu diberi kesempatan untuk belajar dan mengerti mana yang baik dan yang buruk, tapi tidak diberi taufik untuk bisa memanfaatkan kebaikan yang dia pelajari tersebut, tidak bisa mengamalkan kebaikan yang dia hafal itu, kebaikan yang dia hafal tersebut. Kita udah belajar wa anna nasra ma'as sabar, kemenangan itu pasti bersama kesabaran, tapi masih sering gak sabar dalam menghadapi kehidupan, masih sering gak sabar menghadapi kehidupan padahal udah tahu dalilnya. Maka disitulah kita meminta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengerjakan hal tersebut, dan kita bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih terngiang di dalam diri kita ucapan Khalid bin Ma'dan ketika beliau mengatakan ta'allamul yaqin kama tata'allamun al-Quran, pelajarilah keyakinan sebagaimana kalian mempelajari Al-Quranul Karim. Jadi pelajarilah keyakinan sebagaimana kalian mempelajari Al-Quranul Karim, sehingga kalian bisa mengerti. Dan aku pun mempelajari keyakinan. Aku mempelajari keyakinan. Jadi kalau Khalid bin Ma'dan saja mempelajari keyakinan, lalu bagaimana dengan kita? Dan itulah alasan mengapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab yakin dan tawakal kepada kita. Karena yakin itu bukan hanya sekedar omongan, bukan hanya sekedar gertakan. Gue yakin. Udah pernah belajar belum? Belum. Enggak. Keyakinan itu butuh dipelajari. Keyakinan itu butuh dipelajari agar kita semakin kuat. Nggak bisa hanya sekedar diomongkan aja. Masih yakin saya. Iya, bener nggak tuh? Ketika dikasih ujian ternyata kita goyang.
ternyata kita jadi ragu. Maka hadirin Allah muliakan, marilah kita marilah kita bersama-sama menyimpulkan kembali bab yakin dan tawakal sebelum kita beranjak ke bab istiqomah. Nah, hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini, karena kita disuruh belajar keyakinan, suruh belajar yakin itu oleh para ulama kita harus tahu bahwa salah satu doa yang dibaca oleh Nabi kita SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi adalah doa tentang meminta keyakinan. Jadi bayangin ya, betapa pentingnya keyakinan. Kita tuh diminta berdoa meminta keyakinan. Dalam doa yang cukup panjang, tapi sangat bagus sekali untuk kita amalkan, Nabi kita SAW mengajarkan kita doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu, yang rasa takut ini dapat menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu. Jadi doanya, ya Allah, berikanlah kami rasa takut kepadamu sehingga menghalangi kami dari berbuat maksiat. Jadi rasa takut aja minta sama Allah, karena banyak orang di dunia nggak takut sama Allah. Banyak di dunia itu nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita lanjutkan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan anugerahkan kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menghantarkan kami masuk ke dalam surgamu. Jadi anugerahkanlah kepada kami ketaatan, yang dengan ketaatan itu kita masuk surga, mengantarkan kita ke dalam surga. Lalu, nah ini, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunia. Ya Allah, anugerahkan kami keyakinan yang akan meringankan musibah-musibah dunia yang kami rasakan. Ya Allah, mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami selama kami masih hidup. Lalu kita lanjutkan, waja'alhu al-waritha minna waj'alhu tha'rana 'ala man 'adana. Ya Allah, waj'alhu waritha minna, ya Allah, jadikanlah ia warisan bagi kami.
dan jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, yang menzalimi kami. Jadi kita kembalikan pembalasan orang-orang yang menganiaya kita, menzalimi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami itu menyerang agama kami. Wala taj'al dunya akbar hammina. Dan janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami. Wa mablagha ilmina. Dan menjadi puncak dari ilmu kami. Jadi ilmu kita hanya untuk dunia saja. Jangan sampai ilmu kita hanya untuk dunia. Jadi jangan sampai musibah itu menyerang agama kita. Artinya kita minta keselamatan, tapi kalau la qadarallah Allah kasih musibah, kita minta musibah itu cukup menyerang dunia kita aja. Cukup menyerang harta kita. Cukup menyerang kesehatan kita. Cukup menyerang bisnis kita, tapi jangan sampai menyerang iman kita, jangan sampai menyerang ridhonya kita, jangan sampai menyerang kesabaran kita, jangan sampai menyerang keyakinan kita kepada Allah. Tapi tetap pada dasarnya minta keselamatan, kita nggak minta musibah. Tapi kalau la qadarallah Allah kasih musibah, jangan sampai menyerang agama kami. Dan jangan sampai dunia itu menjadi cita-cita terbesar kami atau cita-cita terbesar kita dan puncak dari ilmu kita. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan ya Allah, janganlah engkau jadikan orang-orang atau janganlah engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami itu menguasai dan mengendalikan kami. Jadi kalau kita harus dikuasai oleh orang, diatur, minta agar yang mengatur kita orang-orang beriman, orang-orang yang sayang sama kita dan ingin yang terbaik buat kita, gitu. Bukan yang ingin menghancurkan kita, gitu. Kita anak, kita berharap orang tua kita tuh menyayangi kita dan mengatur dengan kasih sayang. Kita sebagai istri, kita berharap suami kita sebagai pemimpin kita itu menyayangi kita sehingga mengatur kita dengan kasih sayang. Dan seterusnya begitu. Kita kerja di perusahaan, kita berharap pemimpin kita itu menyayangi kita dan lain sebagainya. Indah sekali doanya ya, dari awal sampai akhir, agak panjang memang tapi luar biasa. Nah, poin kita pada kesempatan kali ini adalah penggalan doa wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, kami meminta anugerahkanlah kami keyakinan, yakin yang membuat ringan musibah-musibah duniawi yang kita atau yang kami rasakan, gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, yang membuat ringannya musibah itu keyakinan. Itu poin. Catat baik-baik. Penawar rasa sakit musibah itu yakin kepada Allah. Yakin akan janji-janji Allah. Yakin terhadap apa yang Allah janjikan dan apa yang Allah ancam. Yakin pada janji Allah di hari kiamat kelak. Yakin akan apa yang akan terjadi di alam kubur. Dan begitu seterusnya. Keyakinan itulah yang akan meredakan rasa sakit. Ustadz, aku kalau sakit minum painkiller. Bisa. Tapi painkiller itu
hanya sampai sakit fisik, nggak bisa menyembuhkan sakit jiwa, sakit hati, gitu hadirin. Misalnya contoh, ada seorang istri, mohon maaf ya, seorang istri, mohon maaf, ditampar sama suaminya, gitu. Terus minum painkiller, pengaruh nggak ke sakit hatinya tuh? Nggak pengaruh, tetap aja nangis 3 hari 3 malam walaupun minum painkiller, gitu. Gitu. Atau misalnya ada seorang anak gitu, sebelum dipukul salah satu bagian tubuhnya oleh orang tuanya, dikasih anestesi dulu itu bagian tubuh, tapi benar-benar dipukul beneran, itu mungkin bagian tubuh itu nggak sakit, atau ditusuk deh gitu loh, nggak sakit, tapi hatinya sakit. Ya Allah, orang tua saya mukul saya. Atau anaknya, anak mukul orang tua yang lebih sakit lagi. Atau anak menyayat pakai pisau ya tangan orang tuanya, tapi sebelum disayat itu di anestesi dulu, tapi serius disayatnya, bukan karena tindakan medis dan seterusnya. Itu sakit hati, nggak bisa diobati dengan painkiller. Hadirin Allah muliakan, penawar rasa sakit musibah itu keyakinan. Jadi ketika Imam Nawawi rahimahullah mengajarkan kita bab yakin dan tawakal, beliau sedang mengajarkan kita obat dari rasa sakit segala musibah, obat segala penyakit dan rasa sakit dalam musibah. Makanya hadirin Allah muliakan, sebagian ahli hikmah menasihati kita, dan ini bisa dicek dalam kitab Al-Yakin karya Al-Imam Ibn Abi Dunya. Kata mereka, min dha'fil yakin, atau ya, min dha'fil yakin tadkhulul afatu 'alal muridin. Dari lemahnya keyakinan itulah segala bencana rasa sakit itu masuk ke dalam hati orang-orang yang mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi bencana rasa sakit itu masuk dari lemahnya keyakinan dalam tuh jamaah. Ya. Begitu kita kurang yakin sama janji Allah, disitulah bencana mulai. Begitu kita kurang yakin kepada Allah, simpel aja deh, kalau kita nggak yakin dengan sabda Nabi SAW, wa yubtalal mar'u ala hasabi dini, atau misalnya dengan hadis Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, Allah itu sesungguhnya Allah kalau cinta kepada sebuah kaum, Allah akan uji mereka. Kalau kita nggak yakin dengan konsep ini, aduh, itu sakit minta ampun. Ketika di PHK sakit, ketika swab tes positif sakit hati lagi, hancur, drop. Ketika dikhianati teman, hancur. Ketika diomongin orang, difitnah orang, drop dan jatuh. Tapi kalau semua hal-hal di atas kita yakini bahwa ini adalah bentuk cinta Allah kepada kita, coba gimana perasaan kita? Bagaimana perasaan kita? Itu tadi, ada seorang istri misalnya, suaminya selingkuh, jelas ini haram. Kalau dia nggak yakin dengan konsep wa yubtalal mar'u ala hasabi dini,
seseorang itu diuji sesuai dengan kadar imannya, wah itu drop hadirin. Tapi kalau dia yakin, semoga ini tanda Allah sayang sama saya, lalu dia yakin ini juga pasti karena ada dosa-dosa saya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, apapun yang menimpa kalian itu ada andil dari dosa-dosa kalian, surat Asy-Syura ayat 30 dan seterusnya, maka dia akan semangat, dia akan bertahan biidznillah. Makanya kita lanjutkan, setelah para ahli hikmah, para ulama menjelaskan bahwa dari lemahnya keyakinan itulah masuknya segala macam bencana kepada seseorang, mereka melanjutkan wa bi quwwatil yaqin wa sidqil mutalabah yakunul jidd wal ijtihad, dan dengan kuatnya keyakinan dan jujurnya kita dalam berjuang, maka disitulah lahir semangat dan perjuangan, atau jujurnya dalam mencari, ya, mutalabah. Jadi dengan kuatnya keyakinan dan jujurnya kita dalam mencari, disitulah lahir semangat dan perjuangan. Benar nggak kita mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala? Itu poinnya. Benar nggak kita mencari wajah Allah? Lalu yakin nggak kita dengan itu? Jadi semangat itu lahir dari keyakinan. Kita punya semangat hidup karena kita punya keyakinan. Orang tuh kalau nggak punya keyakinan dalam hidup bisa bunuh diri, jamaah. Coba evaluasi kasus-kasus bunuh diri. Salah satunya apa? Udah nggak yakin lagi dengan hidupnya. Ragu-ragu. Gak yakin. Orang kalau yakin enggak, dia punya semangat, energik, optimis, walaupun musibahnya banyak, walaupun ujiannya bertubi-tubi, dia yakin bahwa tidaklah ada musibah kecuali akan menghapuskan dosa. Itu kan keyakinan. Dia yakin tidaklah ada sebuah rasa sakit yang dia alami kecuali itu akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, banyak orang berpikir bahwa lagi musibah bertubi-tubi, kita refreshing aja, kita traveling boleh, sesuai dengan rambu-rambu yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi apakah itu meringankan atau hanya itu meringankan rasa sakit dalam musibah? Enggak. Rasa sakit dalam musibah itu dihilangkan dengan keyakinan. Itu doanya Nabi yang ajarkan kita sallallahu alaihi wasallam, wa minal yakin matuhawwinu bihi alaina masaibat ad-dunya. Dan ya Allah, anugerahkanlah keyakinan yang meringankan musibah-musibah dunia kita, musibah-musibah dunia. Itu yang membuat kita akan bertahan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita pelajari terus, dan pelajari terus. Penawar rasa sakit itu keyakinan. Penawar rasa sakit itu keyakinan. Makanya Luqmanul Hakim ketika menasihati anaknya, kita tahu Luqmanul Hakim adalah ikon kebijaksanaan. Sampai Allah turunkan sebuah surat Luqman. Beliau mengatakan bahwa hakikat iman itu ada 7 hakikat, dan salah satu dari ketujuh hakikat iman itu adalah keyakinan. Fa haqiqatul yakin as-sabr, dan hakikat dari keyakinan adalah kemampuan bersabar. Itu. Jadi iman itu ada 7 hakikat, dan salah satu dari 7 hakikat itu adalah keyakinan, yakin, al-yakin.
Dan hakikat dari yakin, kemampuan bersabar. Artinya, kemampuan kita dalam bersabar itu ditentukan seberapa yakin kita sama Allah. Kemampuan kita bertahan ketika ada masalah, ada musibah, ada ujian, itu ditentukan seberapa yakin kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa yakin kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita yakin banget, gak akan goyah. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah, mau digebukin, mau ditaruh batu di atas tubuhnya, gak goyah. Dan apa ucapan beliau? Al-Ahadul Ahad, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Itu aja. Itu aja. Ahadul Ahad, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Yang buat kita bersabar itu kedalaman keyakinan kita. Lihat bagaimana Yasir, walaupun tubuh fisik lemah, gak bergeming, sampai akhirnya wafat, syahid radhiyallahu ta'ala, gak bergeming. Kenapa? Yakin. Sumayyah, seorang wanita, gak punya kemampuan untuk membela dirinya sendiri, tapi gak bergeming, gak mundur. Kenapa? Keyakinan terhadap apa? Keyakinan terhadap janji Allah dan Rasulnya. Ketika mereka disiksa, Nabi SAW berkata kepada mereka, Sallallahu Alaihi Wasallam, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena janji Allah kepada kalian adalah surga. Allahu Akbar. Sabarlah keluarga Yasir. Orang lagi disiksa, lagi dijemur, di bawah tajamnya sinar matahari di Mekah, lagi kehausan. Lalu Nabi SAW menyatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, janji Allah itu surga. Janji Allah kepada kalian itu surga. Keyakinan terhadap sabda Nabi SAW itulah yang membuat mereka bertahan. Makanya benar kata Luqmanul Hakim, fahaqiqatul yakin as-sabar. Hakikat keyakinan adalah kemampuan atau skill untuk bisa bersabar. Jadi ketika kita, kok aku nggak bisa bersabar, berarti Anda kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan yang lain, masih bersama Luqmanul Hakim, dalam riwayat perlu sampaikan, dan ini bisa dicek dalam kitab Ibn Abi Dunya, ya bunaya, atau ya bunaya, al-amalu la yustata'u illa bil yakin. Wahai anakku, amal itu tidak akan bisa kita kerjakan kecuali dengan keyakinan. Wa man yad'ufu yaqinuhu yad'ufu amaluh. Apabila keyakinan seseorang itu lemah, maka amalnya pun lemah. Ini dalam jamaah. Itu tadi. Amal itu nggak akan bisa diwujudkan kecuali dengan keyakinan. Dan kalau keyakinan kita lemah, amal kita pun lemah. Kalau keyakinan kita lemah, maka zikir kita pun lemah. Zikir pagi petang lewat. Keluar rumah nggak baca doa, pulang nggak baca doa, lupa mengucapkan salam, sholat waktunya berantakan, rawatibnya nggak dikerjakan, puasa malas-malesan, itu yakin kita lemah. Makanya, dan salah satu amalan adalah sabar kan, sabarnya jadi lemah. Tawakalnya lemah, pokoknya yakin lemah, semua amalan lemah. Lalu beliau melanjutkan nasihatnya, ya bunaya idza ja'aka syaitan min qibali syakki wa ribah faghlibuhu bil yakin wa nasiha. Wahai anakku, kalau syaitan datang kepadamu
membawa keraguan-raguan dan kerancuan, maka kalahkan syaitan dengan keyakinan dan nasihat, keinginan berbuat baik atau memberikan kebaikan. Gitu jemaah. Jadi kalau syaitan datang memberikan dengan membawa keraguan-raguan, meragukan apapun, meragukan pertolongan Allah, meragukan janji Allah Subhanahu wa taala, meragukan masa depan yang cerah bagi orang-orang beriman, meragukan pertolongan Allah akan datang, maka lawan mereka, lawan dia, kata Luqmanul Hakim, dengan keyakinan. Enggak, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah enggak pernah miss dan mengingkari janji-janjinya. Allah pasti tolong. Kapan saya nggak tahu, tapi Allah pasti tolong. Allah pasti tolong. Jadi lawan dengan keyakinan. Lawan dengan keyakinan. Makanya Al-Hasan mengatakan di antara ciri seorang muslim, wa imanun fi yakin, iman dalam keyakinannya itu kuat. Menarik nih, Al-Hasan menyatakan gini, min alamatil muslim, di antara tanda-tanda seorang muslim, kuwa fidin, agamanya itu kuat, gak gampang digoyang, agamanya kuat, gak gampang dirayu. Ketemu teman misalnya diajak minum dan seterusnya, enggak, agamanya kuat. Wahazmun filin, kokoh, tegas di dalam kelembutan. Itu seorang muslim, kokoh, tegas, tapi lembut gitu loh, di dalam kelembutan, nggak kasar. Seorang muslim nggak kasar, tapi kokoh, nggak gampang digoyang gitu nih. Wa imanun fi yakin, dan iman dalam keyakinan, yakin banget. Wa hilmun fi ilm, dan kematangan serta kedewasaan di dalam ilmu. Wakisun fi rifqa, dan kecerdasan di dalam kelemah lembutan. Wa i'ta'un fi haqq, mental memberi dalam kebenaran. Jadi suka memberi, orang itu suka memberi. Wa qasdun fi ghina, dan kecukupan di dalam kekayaan. Jadi nggak over. Menarik, mungkin suatu saat kita bisa lanjutkan. Indah nasihat dari Al-Hasan ini luar biasa. Jadi asik yang jadi ketegasan di dalam kelembutan itu kan luar biasa, kematangan di dalam ilmu. Ada banyak orang punya banyak ilmu tapi nggak tercermin dalam kematangan dalam bersikap, nggak tercermin dalam kedewasaan dalam menghadapi masalah dan ujian. Tapi kalau ditanya ayat, jago maksudnya, ditanya hadis luar biasa, tapi begitu menghadapi sesuatu, kok nggak dewasa ya, kok nggak matang ya. Seorang muslim itu matang dan dewasa dalam ilmunya, dan itu tadi yakin, harus yakin, karena sekali lagi inilah yang akan mengobati penyakit-penyakit di dunia. Rasa sakit di dunia itu keyakinan. Makanya jamaah sekalian, apa yang Allah firmankan dalam surat An-Naml, apa yang Allah firmankan dalam surat An-Naml ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Allah katakan Tasin, tilka ayatul Quran wa kitabim mubin huda wa bushra lil mu'minin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Tasin,
Tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Itulah ayat-ayat Al-Quranul Karim dan kitab suci yang mubin, yang jelas, huda wa busyra lil mu'minin, yang artinya sebagai petunjuk, hudan, hidayah, dan kabar gembira untuk orang-orang beriman. Lihat, ini dalam loh. Jadi ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang sangat jelas itu fungsinya, perannya adalah memberikan hidayah, petunjuk, dan kabar gembira untuk orang-orang beriman. Busyra lil mu'minin, kabar gembira. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin tentang negeri akhirat. Yakin. Jadi poinnya jamaah sekalian, bagi orang-orang yang yakin, itu isi Al-Quran. Fungsinya untuk memberikan kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Apapun masalah hidup kita, apapun musibah kita, Al-Quran itu akan memberikan kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Busyra, kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Hadirin Allah muliakan. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah merasakan hal tersebut? Gembira nggak kita ketika membaca Al-Quranul Karim, ketika menghafal Al-Quranul Karim, ketika berinteraksi dengan Al-Quranul Karim? Kalau tidak, berarti ada masalah dengan keyakinan kita. Dan itu real. Itu real. Kan hadirin, kalau orang yakin lalu dia sedang dapat masalah dan musibah yang sangat berat, sakit atau apalah, lalu dia baca ayat-ayat tentang kebersamaan Allah dengan orang-orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin, itu gimana perasaannya? Kan gembira. Atau dia baca Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian, yang kalian anggap baik itu buruk buat kalian. Allah yang maha tahu dan kalian nggak tahu apa-apa. Itu kan orang jadi tenang kalau yakin dengan ayat tersebut ya. Atau wasbir fa innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak akan sia-siakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Itu kan kabar gembira. Allah nggak sia-siakan saya ya, walaupun nggak ada orang yang ngelihat, walaupun semua orang menjauhi saya, walaupun saya dicampakkan, saya di tengah-tengah kesendirian, tapi Allah nggak pernah sia-siakan saya. Kalau dia yakin, itu kan akan menenangkan dan bahagiakan dia dan membuat dia gembira. Semua orang bisa pergi dari saya, tapi Allah nggak pernah nyanyiakan saya. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang sabar. Maka saya harus sabar. Saya harus sabar. Kalau kita yakin itu, subhanallah, itu luar biasa. Kita akan terus berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad di jalanku atau berjuang di jalanku, kami akan berikan petunjuk padanya. In tansurullah yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Berarti saya harus tetap, Allah akan tolong. Kalau kita yakin, Allah pasti tolong kita. Terus kita baca lagi awal surat Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, kami tidaklah turunkan Al-Quran kepada engkau untuk menyengsarakan engkau. Berarti ini bukan menyengsarakan. Ketika Allah suruh saya beriman, suruh saya bersabar, ini nggak mungkin menyengsarakan saya. Dan ketika kita berhadapan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala,
hal-hal yang Allah haramkan di dalam Al-Quranul Karim lalu kita kerjakan dan kita harus pindah dari sana, ini bukan untuk menyengsarakan saya jadi tenang. Atau berhadapan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim walaupun berat bagi kita karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, ingat awal surat Toha lagi, ini nggak mungkin menjatuhkan kita jadi tenang lagi. Jadi itu tadi, Al-Quran itu busyra, sebagai kabar gembira, tapi bukan untuk semua orang. Kabar gembira hanya untuk orang-orang yang beriman, kabar gembira untuk orang-orang yang yakin malah. Dan dan Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala dinamika, dengan segala cerita untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi kita jadi ada rasa kegembiraan bahwa ini tuh hanya ujian. Itu bukan, kita nggak dicampakkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak dicampakkan. Ini ujian. Ini ujian. Dan tujuannya ternyata amalan. Ketika kita lagi jatuh di bawah gitu loh, ketika terjun bebas kita awalnya sebelum pandemi, finansial kita settle terus bagus, tiba-tiba turun drastis, lalu kita baca surat Ali Imran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari yang kita putar di tengah-tengah manusia, kadang di atas, kadang di bawah, diputar sama Allah. Oh, tenang lagi kita. Oh ya, benar ya, dulu saya kuat, sekarang saya jatuh. Itu ternyata hanya diputar sama Allah. Dulu saya sehat, sekarang saya sakit. Ternyata itu hanya diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi Al-Quran itu memberikan kabar gembira, tapi bukan untuk semua orang. Allah nggak bilang semua orang, tapi untuk orang-orang beriman. Lalu Allah tekankan lagi, ya, siapa orang beriman? Jaga sholat, zakat, wahum bil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan hari kiamat. Yakin. Ketika kita bertahan bertahun-tahun dalam sebuah episode takdir, kok nggak selesai, ada lagi bertubi-tubi. Lalu kita baca awal dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman dan mereka nggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu kita buka lagi, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wa dharra'i wa zulzilu. Apakah kalian berpikir bahwa kalian akan masuk surga sedangkan kalian belum pernah mengalami apa yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? Mereka diberikan kesulitan, keburukan, dan digoncangkan, wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah, sampai rasul pada masa itu dan orang-orang beriman bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Lalu Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Ketika begitu kita ada masalah, nggak selesai. Lalu kita baca Al-Baqarah 214 ini, ada kegembiraan dalam hati kita. Asal kita yakin, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Sabar, sebentar lagi. Jadi itu otomatis mengobati duka dan sakitnya musibah. Obat dari duka dan musibah itu keyakinan, bukan entertainment, bukan makanan yang enak, bukan traveling, bukan seru-seruan, bukan mobil mewah, bukan. Walaupun fasilitas dunia tersebut kalau kita miliki dan gunakan secara proporsional nggak ada masalah, tapi jangan berpikir itu obat dari rasa sakit. Jangan berpikir itu penawar dari musibah. Penawar dari musibah, keyakinan. Penawar dari musibah adalah keyakinan. Penghilang rasa sakit dalam jiwa dan ruh
adalah keyakinan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, jangan lupa dibaca doa ini. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunia. Ya Allah, anugerahkan kami keyakinan yang meringankan musibah-musibah dunia yang menimpa kami. Musibah-musibah dunia yang menimpa kami. Dan bacalah dengan penuh keyakinan. Dan yang menunjukkan bahwa keyakinan itu pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Kita harus tahu itu. Dan kita harus yakin itu. Keyakinan itu pemberian dari Allah. Setelah kita perjuangkan, setelah kita minta dan terus meminta. Wa minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunia. Baca doa ini dan jadikanlah menu sehari-hari dalam doa-doa kita, karena dari awal sampai akhir doa ini luar biasa. Kita minta rasa takut kepada Allah, kita minta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini untuk kita renungkan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum barakallah. Semoga Ustadz dan kita semua umat Islam selalu dijaga Allah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, saya pernah sangat trauma dan jatuh karena dikhianati oleh orang-orang terdekat saya yang dianggap sangat sayang. Kadang membuat saya sulit untuk percaya kepada orang lain, jadi tipis sekali dengan su'udzon, membuat saya takut apakah ini perbuatan dosa. Mohon nasihat menyikapi kondisi ini ya Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, salah satu obatnya adalah materi kita, keyakinan. Yakin bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takdir Allah pasti yang terbaik buat kita dan untuk hikmah yang besar buat kita. Jamaah yang Allah muliakan, apa yang kita alami bukanlah hal yang baru di kehidupan orang-orang baik, di kehidupan orang-orang soleh. Bukankah Nabi kita SAW juga menghadapi orang-orang munafik? Dan salah satu ciri orang munafik, masih ingat? Ayatul munafiki thalath, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, jika berbicara jika bicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf, dan apabila berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khan, dan kalau dikasih amanat dia khianat. Dan Nabi menghadapi pengkhianatan mereka. Mereka berkhianat di perang Uhud dan berbagai macam pengkhianatan mereka lainnya. Mereka memfitnah Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita radhiyallahu taala anha. Maka laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik buat kita. Jadi kita bukan orang pertama yang dikhianati. Itu yang pertama. Yang kedua, ingatlah surat Al-Furqan ya, ayat 20 kalau nggak salah. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan hubungan di antara kalian, sebagian kalian dengan sebagian yang lain, tujuannya
sebagai ujian. Sebagai ujian. Jadi interaksi sosial itu intinya tuh ujian. Suami istri, suami ujian bagi istri dan istri ujian bagi suami. Ayah, ibu dan anak, ayah ibu tuh ujian bagi anak, anak ujian bagi ayah ibunya, karena karakter kita beda-beda. Guru sama murid, murid tuh ujian bagi guru, guru ujian bagi murid, gitu aja. Bisa nggak kita tetap on track? Ujian bagi apa? Atas birun, sabar nggak ngadepin itu semua? Atas birun, sabar nggak kata Allah? Jadi pengkhianatan mereka kepada yang bertanya itu kan nggak mungkin terjadi kecuali di ACC atau dikehendaki oleh Allah. Ingat akhir surat At-Takwir, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Apa yang kalian inginkan nggak akan bisa terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan mereka mengkhianati kita tidak akan bisa terwujud kecuali Allah ACC. Nah, ketika yang meng-ACC adalah Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin itu pure buruk bagi kita. Karena Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, bil mu'minina rahimah. Besar harga yang kita bayar, maka pada dasarnya semakin besar kualitasnya. Terus semakin bagus kualitasnya. Ada harga, ada barang, itu kan kaidah. Jadi ketika dikhianati itu sakitnya luar biasa, jamaah. Tapi ketika kita harus membayar itu dengan rasa sakit yang luar biasa, pasti Allah akan kasih berbagai macam pahala, hikmah, pelajaran yang lebih luar biasa daripada rasa sakit kita. Itu pasti. Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala, kata Nabi SAW. Sesungguhnya besarnya pahala, ganjaran, itu tergantung beratnya ujian. Jadi pengkhianatan mereka adalah ujian bagi kita. Ujian apa? Kesabaran. Atas birun wa kana rabbuka basira. Lihat, yang menenangkan kita, Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, dengan firman-Nya, wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu maha melihatmu. Jadi tenang aja, kamu dipantau kok. Kamu dipantau. Dan pengkhianatan mereka itu dilihat oleh Allah. Tenang. Yang membuat orang itu, yang membuat bicara gini, kita parkir mobil, kemalingan, mobil kita diambil orang, atau mobil, ya jangan mobil kita lah, ada orang parkir mobil, mobilnya diambil, dicuri tuh. Yang buat orang sebel adalah ketika nih maling nyuri mobil dia, nggak ada kamera CCTV yang berfungsi dan nggak diketahui oleh security. Tapi poinnya gimana? Mobil kita dicuri nih. 1 jam setelah mobil kita dicuri, kita dapat telepon. Ternyata dari bintang 2. Bintang 2-nya bilang gini, Bapak kehilangan mobil ya di parkiran tersebut. Iya. Kok tahu? Tenang aja Pak. Pada saat kejadian itu kami lihat dan kami pantau terus. Kira-kira perasaan kita gimana? Dicuri nih. Tapi habis dicuri, bintang 2 nelfon kita. Tenang aja Pak, kita lihat. Loh kok kalau lihat dibiarkan? Tenang. Ada saatnya. Udah Bapak tenang aja. Gimana perasaan kita? Ini Allah yang berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. Kami jadikan di antara kalian ujian. Ujian satu dengan yang lain. Ujian apa? Atas birun. Sabar nggak ngadepin mereka? Sabar nggak ngadepin dia? Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu maha melihatmu. Oh, tenang kita. Makanya yakin inilah yang jadi penawar. Ini salah satu contohnya lagi. Yakin, kita yakin nggak Allah maha melihat ketika kejadian. Mungkin kita nggak tahu
Ketika mereka menusuk kita dari belakang, kita nggak tahu, makanya dikhianati. Kita baru sadar setelah hari-hari berikutnya atau setelah bulan-bulan berikutnya, ternyata kita dikhianati. Tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Allah lihat. Wa kana rabbuka basira. Wa kana rabbuka basira. Hadirin yang Allah muliakan. Terus pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala nggak langsung aja langsung mengadab tuh orang, Ustaz, pada saat mereka mau mengkhianati saya? Hadirin, yang pertama kan ingat, ada hikmahnya tuh untuk menguji kita, menguji kesabaran. Karena kalau setiap itu langsung digagalkan, maka tidak ada unsur ujian kesabaran di sana. Jadi kalau semua orang yang pengen jahat sama kita digagalkan, dan Allah Maha mampu untuk mengagalkan itu, tapi kan hakikat dunia adalah ujian buat kita. Tidak ada unsur ujian kalau begitu. Allah ingin lihat seberapa sih Anda yakin dan seberapa besar kesabaran Anda dalam hidup. Terus yang kedua, baru nanti Allah akan hukum mereka. Makanya Allah berfirman kan dalam surat Ibrahim ayat 42, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun." Wala tahsabannallaha ghafilan. Wala tahsabannallaha ghafilan. Anda jangan pernah berpikir Allah itu lalai, Allah itu miss terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang zalim. Jangan pernah berpikir Allah itu nggak tahu. Allah itu kecolongan, ghafilan. Allah kecolongan dari perbuatan orang-orang zalim. Jangan pernah berpikir demikian. Innama yuakhiruhum. Sesungguhnya bukan kecolongan, bukan dibiarkan. Innama yuakhiruhum. Tapi Allah menunda pembalasannya. Al absar. Allah tunda pada hari kiamat di mana mata-mata itu terbelalak ketakutan. Bukan sekarang di nanti hari kiamat. Dan di hari kiamat lebih tragis, lebih menyakitkan daripada hukuman di dunia. Hadirin Allah muliakan, itulah firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 42. Surat Ibrahim ayat 42. Jangan pernah berpikir Allah lalai. Menyakitkan memang, tapi itulah ujian dunia, ujian kehidupan, dan Allah tidak pernah kecolongan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Surat Ibrahim ayat 42. Jadi nggak usah trauma, minta pertolongan sama Allah biar Allah hilangkan trauma tersebut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menjaga kebaikan Pak Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kita mengetahui batasannya yakin, tawakal, ridho bahwa kita sudah mendapatkan yang terbaik dari Allah? Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Hadirin Allah muliakan, di sini lagi-lagi peran keyakinan. Tidak meragukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Jadi udah jalanin aja. Karena bisa jadi itu sudah yang terbaik, tapi kita anggap belum baik gitu loh. Kan kembali ke surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian anggap buruk itu justru yang baik buat kalian. Jadi belakangkan logika kita dan kedepankan keyakinan kita bahwa ketika kita sudah berjuang mati-matian dengan yakin, dengan tawakal, dengan ridho, walaupun kasat mata bukan yang kita inginkan, tapi ingat surat Hud ayat 115 tadi, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyanyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang ihsan. Dan bisa jadi yang di luar atau yang di bawah ekspektasi kita itu justru yang terbaik buat kita untuk jangka panjang yang lebih jauh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan tim selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, Afan Ustadz mau
Selain doa apalagi sih Pak Ustadz? Masa cuma doa doang? Jadi bukan penanya ya, tapi ada misalnya saya suka dengar tuh kesannya tuh kayaknya nggak yakin dengan betapa powerfulnya doa. Kita tahu Nabi Yunus itu bisa dimuntahkan kembali oleh seekor ikan dan di daratan, bukan dimuntahkan di dalam kedalaman 70 meter misalnya di dalam laut, yang bisa begitu. Coba kalau dimuntahkan di dasar laut, itu baru begitu dimuntahkan itu telinga udah rusak nanti misalnya, atau nggak bisa naik ke atas keburu oksigennya habis sebelum muncul ke atas karena terlalu dalam, dimuntahkan itu kan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau misalnya kita tahu dalam hadis Tirmidzi, sebaik-baik doa apa? Alhamdulillah. Sebaik-baik doa alhamdulillah kata Nabi. Dan banyak di antara kita tuh bingung, sebaik-baik doa alhamdulillah. Kok bisa? Ketika kita bilang kita bingung dan kok bisa, kita pikir yang panjang-panjang gitu atau segala macam, itu kan karena kita tidak meresapi apa kandungan di balik alhamdulillah, sehingga doa kita nggak punya power. Padahal kalau doa kita punya power, sekali kita berdoa itu bisa merubah banyak hal. Jadi oleh karena baca doa yang kita bahas hari ini dengan penuh penghayatan, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, aku minta keyakinan yang bisa meringankan musibah-musibah dunia yang menimpaku. Itu minta, benar-benar ngemis sama Allah. Insya Allah akan ijabah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Lagi-lagi keyakinan nih, kata Nabi SAW, berdoalah dengan kondisi Anda yakin diijabah sama Allah. Yakin diijabah. Harus yakin diijabah. Allah Ta'ala misalnya. Lalu yang kedua, sekali lagi, keyakinan itu bertambah kalau kita menghadapi ujian. Nanti kita akan bahas secara lebih detail dengan izin Allah SWT, dengan kemudahan Allah dan Rasulnya, maka secara otomatis akan datang pertolongan Allah. Dan begitu Allah kasih pertolongan, kita akan semakin yakin. Oh, ternyata benar ya. Ternyata ini bukan teori doang. Ini real. Kenapa? Gue ngerasain sendiri gitu kan. Sering kita bilang gitu. Kalau yakin banget sih, karena gue udah ngerasain sendiri. Gimana Allah tolong gue ketika gue lagi susah. Saya ngerasain sendiri gimana Allah bantu saya ketika lagi berat-beratnya. Gak ada orang bantu saya. Allah yang bantu saya. Karena saya istighfar, saya taubat kepada Allah. Allah bantu saya. Nah, itu akan menambah keyakinan dan otomatis akan memperkuat. Jadi itu yang perlu kita camkan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Dan kita akan tekankan masalah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masalah-masalah prinsip hadirin sekalian, masalah-masalah dasar, masalah-masalah fundamental dalam pada Allah. Dan yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan, tapi ini ilmu yang harus kita pelajari bersama-sama dan amanat untuk menyampaikan. Semoga Allah tolong kita dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang